Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Amira Syifa dari kelas 3 PAIA NIM 141122016, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Pakri Negara Tegal. Yang terhormat Bapak Rizky Abdillah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang rukun Islam. Jadi, apa sih rukun Islam itu? Dan ada berapa macam-macam rukun Islam? Yuk simak pembahasannya. Cekidot. Pengertian rukun Islam. Rukun Islam berasal dari dua kata, yaitu rukun dan Islam. Rukun sendiri memiliki arti tiang, sedangkan Islam memiliki arti selamat. Jadi dapat diartikan rukun Islam itu adalah tiang keselamatan. Rukun Islam merupakan sebuah pedoman atau suatu pedoman bagi seluruh umat Islam yang wajib diamalkan agar senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Macam-macam rukun Islam. Rukun Islam yang wajib kita ketahui dan diamalkan itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang terakhir pergi haji jika mampu. Nanti kita bahas satu-satu di video selanjutnya. Oke? Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi syahadat itu ada 2. Yang pertama syahadat tauhid dan yang kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu sebuah pernyataan untuk mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bunyi syahadat tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, syahadat rasul. Syahadat rasul yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bunyi syahadat rasul yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat secara bahasa artinya berdoa, sedangkan secara istilah yaitu suatu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kita sebagai umat Islam dalam satu hari satu malam wajib melaksanakan 5 waktu sholat dengan jumlah rakaat ada 17 rakaat. Apa aja sih sholat-sholat itu? Yang pertama ada sholat duhur, itu ada 4 rakaat. Sholat duhur dilaksanakan pada saat matahari ada di atas kepala kita, tapi agak condong ke arah barat, atau biasanya disebut saat tergelincirnya matahari. Yang kedua ada sholat asar. Sholat asar itu ada 4 rakaat dan dilaksanakan saat menjelang sore atau saat matahari mulai tenggelam. Yang ketiga ada sholat maghrib, itu ada 3 rakaat dan dilaksanakan setelah matahari tenggelam. Yang keempat ada sholat isya. Sholat isya itu ada 4 rakaat dan dilaksanakan setelah senja atau setelah waktu maghrib berakhir. Dan yang terakhir ada sholat subuh, itu 2 rakaat. Sholat subuh dilaksanakan sebelum matahari terbit atau menjelang terbitnya fajar. Rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Puasa secara bahasa artinya menahan, sedangkan secara istilah artinya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa lainnya dari terbit fajar atau subuh hingga terbenamnya matahari atau
maghrib dengan niat karena Allah. Puasa yang wajib kita lakukan yaitu puasa Ramadan. Apa sih puasa Ramadan itu? Puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Adapun bacaan niat puasa Ramadan yaitu nawaitu saumahodin an adai fardi syahri Ramadana hadis sanati fardolillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, syarat-syarat wajib berpuasa yang wajib kita ketahui. Yang pertama, beragama Islam. Jadi, seseorang yang tidak mengimani agama Islam itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, balik. Anak-anak kecil itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun, orang tuanya wajib melatih anak-anak berpuasa dari umur 7 tahun. Yang ketiga, berakal. Semua orang yang berakal itu wajib melaksanakan ibadah puasa. Menurut kesepakatan ulama, orang gila termasuk tidak berakal, sehingga ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang sedang sakit itu tidak diwajibkan berpuasa, namun harus menggantinya di hari lain. Yang kelima, mampu. Bagi mereka yang sudah lemah fisik karena usia ataupun tidak memungkinkan untuk berpuasa, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun mereka harus menggantinya dengan fidyah atau memberikan makanan pokok kepada orang fakir atau miskin. Yang keenam, tidak sedang dalam perjalanan jauh. Tetapi tidak semua perjalanan itu memperbolehkan untuk tidak berpuasa, hanya perjalanan tertentu yang sudah memenuhi syarat. Yang ketujuh, suci dari nifas dan haid, yaitu untuk perempuan yang sedang haid dan nifas itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun harus menggantinya di lain hari. Rukun Islam yang keempat yaitu zakat. Jadi zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kita biasanya mengeluarkan zakat di bulan Ramadan atau biasa disebut sebagai zakat fitrah. Ada 8 golongan yang wajib menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada miskin, yaitu orang yang memiliki harta dan yang memiliki pekerjaan tetapi masih tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah, berperang, dan menerapkan hukum Islam. Yang keempat itu ada mu'alaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih memiliki iman yang kecil karena baru masuk Islam. Terus yang kelima ada ghorim, yaitu orang yang memiliki utang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Yang keenam ada ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan seperti para perantau pelajar. Terus yang ketujuh ada amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Dan yang kedelapan itu ada rikob, yaitu hamba sahaya atau budak. Rukun Islam yang terakhir itu ada haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu bagi umat Islam yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Pengertian mampu di sini itu adalah haji itu memang membutuhkan biaya yang cukup banyak, terlebih bagi kita yang tinggal di Indonesia. Ibadah ini juga mencakup banyak aktivitas, sehingga dibutuhkan kekuatan dan kemampuan fisik.
Alhamdulillah telah selesai materi hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata ketika saya menjelaskan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.